Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Diska Apriliana. Di sini saya akan membahas tentang penulisan item penilaian dalam evaluasi pembelajaran matematika. Nah, pemahaman itu sangat krusial bagi kita sebagai calon pendidik agar mampu merancang instrumen evaluasi yang tidak hanya adil, tapi juga mampu mengukur kemampuan matematis siswa secara akurat dan juga objektif. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, penulisan item penilaian itu tidak bisa dipisahkan dari domain kognitif yang ingin kita ukur. Berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cardwell tahun 2001, kemampuan integrity dibagi menjadi dua level besar. Ada LOTS atau Lower Order Thinking Scale yang mencakup tingkatan C1 sampai C3, sederhananya seperti menghafal rumus teorema Pythagoras atau menghitung lingkaran menggunakan rumus yang sudah jadi. Di sisi lain ada HORS atau Higher Order Thinking Scale yang melatih kemampuan analisis, evaluasi, hingga kreasi siswa. Menurut Thomson tahun 2008, nilai matematika modern saat itu wajib bergeser. Kita tidak boleh hanya menguji seberapa kuat siswa menghafal langkah hitungan atau procedural knowledge, tapi kita juga harus menekankan pada pemahaman konseptual yang mendalam atau conceptual understanding. Oleh sebab itu, item soal dirancang harus mampu mendeteksi suatu skema berpikir siswa sewaktu menghadapi masalah yang tidak rutin. Lalu soal matematika bukanlah sebuah aktivitas yang asal jadi, melainkan sebuah siklus ilmiah terstruktur. Nah, berdasarkan panduan dari Sumeryanto tahun 2015, ada 5 tahapan wajib yang harus kita ketahui. Yang pertama, menganalisis kurikulum, tujuan pembelajaran, dan indikator soal. Yang kedua, menyusun kisi-kisi atau blueprint. Menurut Nico dan Burkhardt tahun 2011, matriks kisi-kisi ini sangat penting untuk menjaga konten validity atau validitas dari tes. Kemudian langkah ketiga adalah menulis draft item soal, lengkap dengan stimulus dan pokok soalnya. Keempat, draft tersebut harus direview secara kualitatif oleh pakar atau sejawat melalui expert judgment untuk dicek kesesuaian bahasa dan konstruksinya. Dan langkah terakhir yaitu melakukan uji coba empiris, lalu dianalisis karya tersebutnya secara kuantitatif. Sekarang kita masuk ke teknik konstruksi untuk tes objektif atau pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda dalam matematika kerap kali dikritik karena siswa bisa saja beruntung karena menebak jawaban atau guessing. Padahal jika dikonstruksi dengan benar, anatomi pilihan ganda yang terdiri dari stimulus, time, dan option mampu mengukur proses berpikir yang kompleks. Ada aturan khusus yang wajib kita terapkan. Yang paling utama adalah analisis miskonsepsi. Untuk membuat opsi pengecoh atau distraktor, Visseri pada tahun 2014 menegaskan bahwa pengecoh dalam matematika tidak boleh memakai angka acak buatan guru. Pengecoh berkualitas harus dihitung berdasarkan potensi kesalahan logika atau miskonsepsi siswa. Contohnya saat mencari akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0, kunci jawabannya adalah opsi berangka positif 2 dan 3, maka pengecohnya harus menyediakan kombinasi angka negatif seperti minus 2, minus 3, atau minus 2, positif 3. Mengapa? Karena ini mengantisipasi jika siswa melakukan kesalahan pemfaktoran tanda positif negatif. Selain itu, pastikan kita mengurutkan opsi numerik yang terkecil ke terbesar demi kemudahan keterbacaan, serta hindari cluing yang menuntun langsung ke jawaban yang benar. Selanjutnya adalah teknik konstruksi untuk tes subjektif atau uraian. Soal uraian merupakan instrumen terbaik untuk memetakan alur kerja, kemampuan penalaran, dan juga komunikasi matematis siswa secara transparan. Ada 2 poin krusial di sini. Pertama, rumus soal harus jelas dan memakai kata kerja operasional yang spesifik. Jangan gunakan kalimat seperti bahasa mengenai fungsi berikut. Hal itu akan membawa siswa gunakan kalimat terus seperti tentukan titik balik titik maksimum dari titik dan membuktikan bahwa titik-titik. Poin kedua, kita wajib menyusun pedoman persiapan data berbentuk rubrik analitik. Burkhardt pada tahun 2013 mengingatkan bahwa rubrik ini wajib ada demi menjaga objektivitas penilaian dan menekankan bias korektor. Dalam matematika, kita memisahkan pemberian skor ke dalam 4 proses berpikir, yaitu skor untuk kemampuan pemahaman masalah, skor untuk merencanakan strategi rumus, skor untuk ketepatan eksekusi perhitungan aljabar, hingga skor untuk penarikan kesimpulan akhir beserta satuannya. Jadi, proses berpikir siswa itu tetap dihargai meskipun hasil akhirnya kurang teliti. Mari kita bedah mengenai instrumen yang sangat populer di era modern, yaitu HOTS. Widara pada tahun 2017 meluruskan sebuah miskonsepsi besar. Soal HOTS matematika itu bukan berarti soal yang hitungannya rumit atau jelimet atau panjang sekali gitu ya. Karakteristik utama HOTS itu terletak pada bagaimana siswa mampu mentransfer informasi dari konteks ke konteks lain yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ada 3 pilar utama yang mendasari soal HOTS matematika. Pertama,
wajib memakai stimulus kontekstual. Artinya, misalnya diambil dari dunia nyata atau real world situation yang bisa dibayangkan siswa lalu dimodelkan ke bahasa matematika. Kedua, soalnya harus bersifat rutin. Siswa dipaksa menganalisis hubungan antar variabel terlebih dahulu dan tidak bisa langsung memasukkan angka ke rumus instan. Dan yang ketiga, memerlukan multi-step reasoning. Ya, artinya penyelesaian membutuhkan kombinasi lebih dari 2 langkah konseptual matematika yang berbeda. Kemudian ada sebuah instrumen soal selesai dibuat dan diujikan kepada siswa. Langkah terakhir kita adalah melakukan analisis kualitas butir soal secara kuantitatif. Misalkan teori tes klasik menurut seri tahun 2014, ada 3 parameter utama yang kita hitung. Pertama, tingkat kesukaran atau indeks P, yaitu rasio jumlah siswa yang menjawab benar dibanding total siswa. Soalnya ideal berada pada rentang 0,30 hingga 0,70 atau dalam kategori sedang. Kedua, daya pembeda atau indeks D, yaitu keandalan soal tersebut untuk memisahkan mana siswa kelompok tinggi atau siswa kelompok rendah di mana nilai butir soal yang baik itu harus lebih besar atau sama dengan 0,30. Ketiga, efektivitas pengecoh. Sebuah opsi pengecoh dikatakan berusaha dengan baik apabila dipilih oleh minimal 5% peserta ujian yang berasal dari kelompok bawah. Setelah pemaparan materi penulisan item penelitian yang saya sampaikan hari ini disintesis secara ilmiah dan didukung oleh referensi jurnal serta buku tes bidang evaluasi pendidikan tertera pada layar Anda. Kesimpulannya, merancang instrumen penilaian matematika yang valid, objektif, dan berbasis sains adalah tanggung jawab sekaligus seni ilmiah bagi kita seorang pendidik demi menghasilkan evaluasi belajar yang adil. Demikian karena penjelasan materi dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya stop. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.